Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah adalah membelanjakan harta dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Bersedekah termasuk ibadah atau amal soleh yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Perumpamaan orang yang bersedekah diterangkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa jenis sedekah yang hukumnya sunnah, namun mendatangkan banyak kemuliaan dan pahala yang besar. Di antaranya yang pertama yaitu menyantuni anak yatim. Memberi santunan kepada anak-anak yatim adalah perbuatan yang amat mulia. Allah SWT berfirman, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Al-Quran Surah Al-Balad ayat 11-16. Menyantuni anak yatim dijanjikan posisi yang dekat dengan Rasulullah di surga. Perbuatan ini termasuk sedekah yang hukumnya sunnah namun memiliki banyak kemuliaan dan berpahala besar. Yang kedua yaitu menyumbang masjid. Menyumbang pembangunan masjid atau mengisi kotak amal yang beredar seusai sholat termasuk sedekah yang sunnah dan termasuk golongan sabilillah yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 dan sangat bernilai di sisi Allah SWT. Yang ketiga yaitu menyerahkan harta wakaf. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menyerahkan tanah wakaf untuk dikelola dengan baik dan selalu memberi manfaat yang terus dipetik, termasuk ke dalam jenis sedekah dan termasuk golongan sabilillah yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang mendatangkan pahala yang besar. Yang keempat yaitu membiayai penuntut ilmu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, membiayai penuntut ilmu termasuk sedekah yang dianjurkan, termasuk membiayai siswa berprestasi dalam program beasiswa dan menyantuni sekolah atau pesantren dan termasuk golongan sabilillah yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Yang kelima yaitu membiayai kegiatan dakwah. Mengeluarkan uang atau harta untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dakwah juga mendatangkan pahala yang besar. Di antaranya untuk kepentingan majelis taklim, pengajian, tabligh akbar dan semacamnya, dan termasuk golongan sabilillah yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Yang keenam yaitu memberi makan hewan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bahkan memberi makan hewan juga termasuk sedekah yang dicintai Allah. Diriwayatkan ada seorang yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Berkat memberi minum anjing itu, Allah SWT mengampuni dosanya. Yang terakhir yaitu membantu kerabat atau fakir miskin. Membantu atau bersedekah pada kerabat atau fakir miskin termasuk amalan yang mendatangkan pahala yang besar. Hal ini sebagaimana diterangkan Rasulullah SAW dalam sabdanya,
Bersedekah kepada orang miskin adalah salah satu sedekah, dan kepada kerabat ada 2 kebaikan, sedekah dan silaturahmi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian jenis-jenis sedekah yang dianjurkan dan mendatangkan pahala yang besar bagi yang mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai golongan ahli sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.